Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sharing ketika melakukan pinjaman uang di pinjol uangmi di bulan Juni 2024. Bagaimana perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya setelah adanya aturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan persentase bunga per harinya yaitu maksimal 0,3% per hari. Nah, ini ada nasabah yang lapor ke saya sharing tentang melakukan pinjaman uang di pinjol uangmi pada bulan Juni 2024. Nah, baru-baru sekarang ya. Dan saat melakukan peminjaman itu berapa saja yang dicairkannya, berapa persentase bunganya, lalu apakah benar pinjol uangmi ini menerapkan persentase bunga 0,3% per hari sesuai dengan aturan otoritas jasa keuangan yang terbaru mulai bulan Januari 2024. Oke, langsung saya akan ceritakan pengalaman dari salah satu nasabah uangmi yang meminjam uang di bulan Juni 2024 ini. Tapi mohon maaf, ini tidak saya tampilkan di layar tampilan screenshotnya, tapi saya bukti screenshotnya sudah saya arsipkan, sudah saya simpan dan diusahakan tidak akan hilang ya sebagai buktinya. Jadi ketika beliau meminjam uang di pinjol uangmi, nah pertama kali setelah diinstal, setelah memasukkan data-data sesuai KTP, sesuai alamat tempat kerja yang sesuai, ya tidak memasukkan data. Nah setelah itu beberapa waktu kemudian, beberapa jam kemudian itu sudah muncul limit. Limitnya itu di atas 10 juta rupiah, pokoknya besar lah, lumayan lah limit yang dikasihnya. Tapi karena orang atau beliau ini baru pertama kali meminjam uang di pinjol, nah saat mencoba, kan itu kalau di aplikasi pinjol itu kan suka ada kalau untuk mengatur besar kecilnya limit itu suka bisa digeser kan. Dari kiri pinjaman minimal yang bisa dipinjam itu sampai pinjaman atau limit maksimal yang bisa dipinjam bisa di scroll atau digeser ke kanan ke kiri itu si kursornya itu. Nah ini limit pertama atau nasabah pertama kali meminjam uang di uangmi di bulan Juni 2024 ada yang dikasih limit 624.000 atau yang dicairkannya 624.000 padahal beliau meminjam uangnya itu 2 juta rupiah. Tapi limit yang ditawarkan memang setelah digeser ke kanan itu lebih dari 10 juta, lumayan lah, lumayan besar gitu loh limit yang ditawarkannya, cuman karena baru pertama jadi pinjol uangmi hanya ngasih pinjaman 624.000. Nah bagaimana periode pembayarannya? Nah ini setelah dilakukan peminjaman 624.000 setelah dicairkan ke rekening beliau, tenor yang ditawarkannya itu 90 hari. Tetapi yang mengagetkan bagi saya adalah pinjol uangmi saat dicairkan uang 624.000 ternyata periode pembayarannya per 15 hari sekali. Padahal di tahun-tahun sebelumnya antara tahun 2020 sampai tahun 2023 pinjol uangmi periode pembayarannya per 30 hari. Nah jadi nasabah ini ketika uangnya dicairkan 624.000, berapa jumlah cicilan per periode pembayaran di pinjol uangmi tersebut? Dari uang yang dicarikan 624.000 itu di hari ke-15 setelah uangnya cair ke rekening nasabah, nah yang dikembalikan itu sekitar 77,9% atau 78% kurang lah di hari ke-15 sejak pencairan dana. Jadi kalau dihitung sekitar 485.500 kurang lebih ya. Cicilan pertama di hari ke-15 sejak pencairan itu 485.500-an kurang lebih. Silahkan kalian catat dan nanti kalian hitung. Lalu di periode cicilan kedua yaitu di hari ke-30. Nah di hari ke-30 ini persentase bunganya sekitar 38,9% atau sekitar 242.600. Nah, cicilan kedua ya di pinjol uangmi. Di cicilan di periode ketiga atau di periode 15 hari ketiga itu cicilannya sekitar 43 ribuan lah, sekitar 43.000. Lalu selanjutnya di cicilan yang keempat,
Cicilan yang keempat atau periode pembayaran yang keempat itu sekitar 24.000. Dan selanjutnya cicilan kelima dan keenam itu jumlahnya sama, yaitu Rp8.100. Nah, itulah teman-teman ketika meminjam uang di Pinjol Uang Mi bulan Juni 2024, setelah ditotal dihitung jumlah pembayarannya itu menjadi 810.500 ya. Dan setelah dihitung persentase bunga dari 624.000 itu menjadi 810.000 adalah sekitar 29% atau 30%. Nah, betul ini memang yang diterapkan oleh Pinjol Uang Mi, menerapkan bunga 0,3% per hari dan tenor 90 hari, seharusnya kan 27%. Tapi ternyata pada faktanya itu menjadi kurang lebih 30% karena ada biaya layanan. Jadi sekitar 3% mungkin ini ada biaya lain di luar bunga yang diterapkan. Nah, itulah teman-teman sekilas gambaran meminjam uang di Pinjol Uang Mi di bulan Juni 2024. Kalau pengalaman kalian berbeda dengan yang saya sampaikan, tuliskan di kolom komentar. Saya ini punya buktinya, ada faktanya dan sudah saya arsipkan, tidak akan hilang. Jadi tetap berhati-hati buat teman-teman semuanya yang ingin meminjam uang atau mungkin terpaksa meminjam uang di Pinjol Uang Mi dan melihat iklan postingan Pinjol Uang Mi yang menggiurkan, yang menarik, yang bikin penasaran. Tetap berhati-hati karena pada faktanya di hari ke-15 dan di hari ke-30 itu sudah harus mengembalikan dengan jumlah yang cukup besar, yaitu di hari ke-15 harus mengembalikan 77,9%. Semacam strategi marketing dari pinjol agar mendapatkan keuntungan atau mungkin manajemen risiko, karena kalau cicilannya mungkin lebih kecil takutnya nanti ada nasabah yang tidak mampu bayar dan periode kedua tidak bisa membayarkan lagi sehingga Pinjol Uang Mi mendapatkan kerugian. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan buat teman-teman yang pernah meminjam uang di Pinjol Uang Mi di tahun 2024 setelah adanya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang persentase bunga maksimal 0,3% per hari, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu yang kalian sampaikan mungkin berbeda dengan yang saya sampaikan tadi, tapi ini berdasarkan fakta dari nasabah yang langsung meminjam uang di Pinjol Uang Mi di bulan Juni 2024. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk menjauhi pinjaman online dalam bentuk apapun, mau legal atau ilegal. Banyak sekali jebakan-jebakan dari pinjaman online itu, apalagi pinjol ilegal. Pinjol legal juga banyak jebakannya. Jadi hati-hati dan tetap jauhi pinjaman online. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua dan tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.